Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fajaruddin, NIM 2011917113 dari lokal 4I, jurusan Pendidikan Agama Islam. Karakteristik psikologi siswa dan pengembangan metode pengajaran. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang melakukan kajian cara-cara manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran yang efektif, dan aspek-aspek psikologi sosial dalam proses pendidikan. Cabang ilmu ini akan membantu menelaah lebih lanjut hubungan karakteristik psikologi siswa dengan pengembangan metode pengajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan karakteristik kejiwaan dan perilaku siswa agar proses pembelajaran efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Beberapa karakteristik psikologi siswa yang harus dipahami oleh seorang guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar siswa sangat berpengaruh terhadap penyesuaian diri siswa di sekolah. Banyak orang berpendapat bahwa kesiapan belajar siswa ditentukan oleh usia anak. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan seutuhnya karena banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kesiapan belajar. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor kemampuan kognitif, kemampuan afektif, kemampuan keterampilan sosial, dan kemampuan psikomotorik. Rapor dalam Hanurawan 2007 menguraikan kemampuan-kemampuan yang diperlukan siswa untuk siap bersekolah, yaitu kemampuan untuk bermain dengan anak lain, kemampuan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dengan anak lain, kemampuan untuk bekerja dengan alat-alat rumah tangga yang sederhana, misal gunting, kemampuan untuk menulis nama sendiri, kemampuan untuk memakai baju secara mandiri, kemampuan untuk menghitung bilangan sederhana, kemampuan untuk menyebut alfabet, kemampuan mendengar dan memperhatikan arahan lisan yang diberikan oleh orang lain, kemampuan untuk mengikuti aturan-aturan sederhana di sekolah. Faktor lingkungan keluarga juga sangat berperan dalam membentuk kesiapan anak untuk belajar, antara lain yaitu status sosial ekonomi keluarga, lingkungan keluarga yang kaya rangsangan belajar, dan struktur keluarga yang stabil. Selanjutnya, motivasi belajar siswa. Motivasi adalah konstruk psikologi yang menjadi dorongan untuk terjadinya suatu perilaku atau tindakan. Sprintal dalam Hanurawan 2007 menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan, motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan aktivitas belajar dalam diri siswa. Motivasi dapat tercipta karena adanya interaksi antara kebutuhan-kebutuhan yang meminta dengan tujuan eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang dipuaskan melalui penguatan internal dalam diri seseorang atau internal reinforcer. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang dipuaskan melalui penguatan eksternal di luar diri seseorang. Sehebat apapun anak, pasti akan memerlukan motivasi. Kebutuhan akan motivasi tersebut sangatlah kompleks.
Maslow dalam Hanurawan 2007 menggambarkan piramida hierarki kebutuhan dan motivasi sebagai berikut. A. Kebutuhan fisiologis. B. Keamanan. C. Mencintai dan dicintai. D. Dihargai atau pengakuan. E. Kognitif atau pengetahuan dan estetis. Dan F. Aktualisasi potensi diri secara maksimal. Guru harus mampu mengembangkan motivasi siswa melalui kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. C. Atau selanjutnya, perkembangan psikologi siswa. Perkembangan psikologi siswa harus mampu dipahami oleh guru dalam rangka mengembangkan metode pengajaran. Setiap masa perkembangan anak berbeda pula metode yang digunakan. Pada tingkat perkembangan masa anak-anak, bermain merupakan titik tekan dari proses pembelajaran. Pada tingkat perkembangan remaja, dalam aktivitas pembelajaran guru harus mampu memahami karakteristik perkembangan transisional kognitif, afektif, psikomotorik, dan sosial. D. Kecerdasan siswa. Kecerdasan adalah kemampuan kognitif yang ada dalam diri seseorang untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dalam perspektif kecerdasan majemuk dikenal 8 jenis kecerdasan dalam diri manusia, yaitu kecerdasan spasial visual adalah kecerdasan terkait dengan berpikir tentang dimensi keruangan dan gambar. Kecerdasan linguistik verbal adalah kecerdasan terkait dengan berpikir tentang kata-kata atau bahasa. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang berhubungan relasi atau hubungan dengan orang lain. Kecerdasan musikal, ritmik adalah kecerdasan terkait dengan berpikir tentang ritme dan melodi. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta. Kecerdasan kinestetik ketubuhan adalah kecerdasan yang terkait dengan fisik dan gerakan. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang terkait dengan berpikir secara mendalam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi diri sendiri. Kecerdasan logika matematik adalah kecerdasan terkait dengan berpikir tentang proses penalaran. Selanjutnya adalah masalah-masalah khusus siswa. Masalah-masalah khusus siswa diantaranya adalah defisiensi keterampilan sosial, kecenderungan perilaku agresi, anak dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, dan anak dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Tugas guru yaitu harus mampu menyikapi masalah-masalah khusus siswa tersebut dengan pendekatan yang sesuai.